Arum Prasetya. Arum Prasetya. Bos. Bicara dulu. Itu. Arum Prasetya, baru beberapa hari sudah bikin tamu bonyok. Kamu itu sparring partner bukan pelatih. Loh, Bos terus gaji aku gimana? rugi banget. Sudah aku bedakan tempat ini. Apa solusinya? Tempatku kecil, gak muat buat kamu. Pergi aja, ya. Makasih ya, bos. Tidak apa-apa, Arum. Dapat kerja baru nanti. Jangan main tangan, selesaikan dengan logika. Sudah sejauh mana urusan bodyguard? Bos, permintaanmu terlalu tinggi. Kuat sekali. Di sini tidak ada yang seperti itu. Orang bilang kamu pembawa sial. Tak ada yang berani. Sudah hubungi perusahaan asing, beri aku waktu. Mas Aditya memang katanya bahwa sial, tapi nggak lama lagi bintang keberuntungan kamu bakal muncul. Keberuntungan? Apa bintangmu? Yang kuat banget itu. Percaya ramalan? Kok bisa ya? Udahlah, gak usah dicari lagi. Kenapa di depan masih macet? Mungkin ada insiden di depan. Aku ada rapat penting sore ini, jangan terlambat. Ganti rugi. Kalau hari ini gak bayar, gue habisin lo. Bos cuma lecet kecil gini mau suruh gue bayar 500 juta? Anak saya sakit parah buat biaya berobat aja nggak cukup, gimana saya bisa bayar? Anak lo mati atau enggak, urusan gue apa? Pokoknya mobil gue harus beres. Kalau hari ini lo nggak bisa bayar, gue sumpahin lo mampus. Bang, maaf ya Pak Tua, ini kasihan banget kamu nggak kerawatan nih. Kenapa urusan saya? Gue mau menang argumen. Kalian semua miskin. Tahu nggak mobil bagus itu gimana? Gue peringatkan ya, jangan ikut campur pergi sana. Pak Tua, kalau hari ini nggak bisa bayar, gue habisin lo. Menang argumen. Bohong. Aku. Cepat lari, cepat lari. Sepuluh menit lagi. Semua info wanita ini, cepat. Lagi buka lowongan bodyguard. Berarti aku juga boleh dong? Gila. Apakah ini datanya? Pak Aditya, baru 10 menit loh. CEO sibuk, tak sempat nelpon. Tambah waktu setengah hari, ya. Masuk. Cewek mau wawancara jadi bodyguard, Pak. Suruh masuk aja. Kamu rupanya. Kamu ya. Melamar jadi bodyguard saya. Iya, Pak Aditya. Apa saja syarat jadi bodyguard? Bukan. Bisakah bertarung? Bisa bertarung, itu yang penting. Tadi di jalan, dia pasti masih nahan tenaga, tunggu aja. Biar dia tunjukin kemampuan aslinya. Buktikan. Mas Aditya. Biar aku aja. Para bos sekarang suka begini.
Mas Aditya senang gak lihat aku? Kok kamu kesini? Cari bodyguard, ya? Masa hal kayak gini gak minta tolong aku sih? Bapak aku tuh kenalannya luas banget. Hari ini aku bawa 3 orang calon bodyguard paling top. Masuk semua, ayo. Tiga orang ini hebat semua. Kalau mau, ambil saja semua. Gimana, Mas Aditya? Tetap aku yang paling perhatian, kan? Aku cek dulu ya. Sebenarnya aku udah dapat bodyguard yang cocok orangnya ini. Dia? Mas Aditya, kamu lagi bercanda ya? Dia bisa jadi bodyguard? Nggak, aku belum siap. Tolong tutupi saja. Kelihatannya galak. Aku pergi dulu ya. Gaji 10 juta. Ayo kita tanding. Kamu sendirian aja nih, Dek. Dari mereka bertiga, kamu mau lawan yang mana dulu? Langsung aja, kalian bertiga sekaligus. Bener-bener nggak tahu diri ya. Ya udah, boleh juga. Tapi nanti kalau kamu kalah, jangan bilang kita main keroyokan ya. Mulai bertanding. Ayo, usaha dong. Masa kalian bertiga kalah sama dia sendirian? Sekarang giliran aku yang serius, ya. Sekarang aku sudah cukup layak jadi bodyguard dia, kan? Orang ini yang aku cari selama ini. Seru banget. Biaya obat nenek Siti teratasi. Oke. Malam ini, pindah saja tinggal denganku. Apa? Tinggal bareng kamu? Jelas, harus jadi bodyguard pribadi. Oh iya, ada pesta malam ini. Temani aku, ya? Tunggu aku. Apa? Cari cewek buat jadi bodyguard? Iya, aku lihat sendiri kok. Cewek itu kuat banget. Cowok itu sengaja ngibulin Hadinata biar Sekar nikah sama dia, kan? Gimana aku takut ganggu dia dengan drama kayak gini? Malam ini di pesta. Pasti aku bikin dia nggak bisa pulang. Keluarga Prasetya tiba. Akan jadi milik kita. Di mana Arum? Saya sudah suruh dia ganti baju. Dia segera datang. Bagus. Terus pertahankan, ya. Pak Aditya. Senang akhirnya bertemu Anda. Tentang investasi yang saya bahas. Proyek saya bagus sekali. Pak Aditya, coba lihat dulu punya saya, ya. Maaf, Pak. Hari ini saya nggak bahas kerjaan. Apa tugas utama jadi bodyguard pribadi? Apa tuh?
Jangan biarkan orang sembarangan mendekat. Siap, ngerti. Pak Aditya, Aditya, nih, jaga jarak, ya. kamu siapa sih? Gak perlu. Dia siapa? Maaf ya, Om. Dia itu bodyguard baru yang saya rekrut. Belum paham tugasnya. Tapi saya rasa Om Hartanto nggak mungkin urus cewek muda gini, kan? Enggak. Tentu aja enggak. Mana mungkin saya permasalahin hal kayak gitu. Dek, saya ini bukan orang luar. Loh, saya juga bagian dari keluarga Prasetya. Saya itu unselnya Pak Aditya. Iya, Aditya, kita ini keluarga. Soal yang saya bahas sama kamu kemarin, kamu udah pikirin belum? Lihat yuk, kakekmu sedang sakit parah. Perusahaan si gede itu, masa kamu handle sendirian? Menurut saya, nggak usah dipikirin lagi. Biarin aja adik kamu bantu di kantor. Jabatannya juga nggak usah tinggi-tinggi, jadi wakil direktur aja cukup. Kita keluarga, saling bantu itu udah sewajarnya. Pasti, Kak. Aku akan kerja keras. Tunggu dulu. Jadi, Bapak bilang Bapak itu pamannya Pak Aditya. Betul. Tapi kenapa Pak Aditya manggil Bapak Om Hartanto? Mereka bukan bagian dari keluarga Prasetya. Pak Rudianto, saat perusahaan sulit, Anda sendiri yang minta pisah dari keluarga. Anda cuma anak angkat kakek. Urusan perusahaan bukan untuk kalian. Kamu. Pergi yuk. Aditya sial. Jangan sok lupa diri. Kamu memang cucu kandung kakek, tapi kalau bukan karena kamu, kakek nggak akan begini. Om dan Tante juga nggak akan meninggal tragis kalau bukan karena kamu. Sejak kamu lahir, keluarga kita terus kena masalah. Kamu satu-satunya yang aman. Sekarang semua tahu Aditya Prasetya bawa sial buat keluarga. Ya si Mahendra juga pergi ninggalin kamu karena itu, kan? Aditya Prasetya, keluarga ini tidak akan sukses di tanganmu. Lebih baik mundur saja. Mulai sekarang, 3 orang itu jangan muncul lagi depan saya. Bisa aja sih. Tapi biasanya orang gandeng tangan pasangan, kamu malah gandeng tangan bodyguard. Nggak aneh tuh? Mau juga jadi pasangan gue? Itu tarifnya beda, loh. Bodyguard kau ribut, coba lebih serius dikit. Biar kamu gak ikut. Main aja sendiri. Nanti gue ajarin lagi. Anak kecil nggak tahu sopan. Bapakmu dulu nggak berani lawan gue. Nggak hormat, jangan salahkan gue. Pak Adit, Main sendiri aja. mari bersulang. Maaf banget. Hati-hati. Dimas. Nah, Jangan lari. Dimas. berhenti. Anak saya jadi begini, masih mau kabur? Saya nggak sengaja. Itu karena orang itu lempar korek api ke Pak Aditya. Mau bakar dia. Korek api? Apa arti korek api? Iya. Aditya Prasetya, anakku, Dimas hanya ingin membantu urusan grup. Meski kamu ingin kuasai semua harta, tak perlu mencelakainya, kan? Terus soal kakekmu cuma gara-gara ribut sama kamu. Tiba-tiba aja jatuh sampai kakinya patah, masa ya siapapun yang gak sejalan sama kamu harus siap-siap sial gitu. Kamu tuh pembawa sial, orang yang dekat sama kamu nggak pernah berakhir baik. Kalau dipikir-pikir jangan-jangan kakekmu itu juga kamu sengaja celakain. Diam. Jangan asal nuduh Pak Aditya. Masalah ini bukan terkait Pak Aditya. Saya yang tak sengaja melukai orang. Kalau mau cari masalah, hadapi saya saja. Kamu. Iya, saya.
Anak kalian saya yang mukul, kalau nggak terima, balas aja. Oke. Hari ini saya turutin maumu. Tapi saya bilang dulu kalau saya bisa tahan. Pak Aditya, mulai urusannya. Jangan ikut campur lagi. Kak Aditya. Maaf Tante, aku sama cewek ini lagi ada masalah. Boleh bantu melampiaskan emosi? Cewek bandel, bukannya kamu selalu sok jagoan ya? Hari ini bakal aku kasih pelajaran buat kamu. Orangku, jangan ikut campur dulu. Aditya, maksudmu apa sih? Om Rudianto, jangan kira aku nggak tahu kamu lagi mikir apa urusan grup. Kalau kamu mau ikut campur, coba aja. Tapi Arum itu orangku, bukan tempat pelampiasan kalian. Sepertinya kamu beneran mau langsung terang-terangannya. Kapan sih? Kita pernah akur? Oke deh. Aditya, kenapa selalu bela cewek nyebelin itu? Jangan-jangan kamu cinta dia? Iya. Saya cinta dia. Kamu ngomong apa sih? Kamu cuma pengen bikin aku marah kan? Cewek kayak dia nggak bisa dibandingin sama aku. Sudah, semua sudah lihat. Semua sudah lihat sendiri, kan? Mbak Sekar, jangan ganggu aku lagi ya. Permisi. Kak Aditya. Jangan salah paham, aku cuma bohongin Sekar aja. Aku tahu. Oh iya. Hari ini ada yang mau nyakitin kamu, sayang banget orangnya keburu kabur. Akan kusuruh orang selidiki masalah ini. Arum Prasetya, kamu kenapa? Aku antar ke RS ya. Gak apa-apa. Aku ini cuma sakit kepala lama kambuh lagi. Cewek ini pernah ketemu sebelumnya, ya? Bu Erna, ibu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo jalan. Mau kenalin kamu ke teman baru. Oke. Di dalam mungkin pengap, jadi pusing. Perlu ke RS dulu? Mas Aditya, cepat pulang ya. Tuan Prasetya kamu lagi. Oke, aku segera pulang. Ganti baju, temani aku pulang. Kenapa aku gak bisa ingat ya? Kakek. Aditya, kamu pulang pas banget. Cepat bantu kakek ingat-ingat. Dulu kakek sama nenek Siti pernah main catur ini. Posisinya itu gimana sih? Kakek, sudah malam, sebaiknya istirahat lebih awal. Besok saja dipikirkan lagi. Gak bisa. Kakek paling suka main catur sama nenek Siti. Kakek mau pecahin strategi ini. Kalau kakek berhasil, siapa tahu nenek Siti bisa balik. Kakek. Strategi dipecahkan. Kakek mau pecahin strategi ini. Nenek Siti pulang. Ini sebenarnya bagaimana sih susunannya? Tuan Prasetya selalu begini. Pagi bangun, pasti mau main catur. Baru setengah jalan. Lupa semua tiba-tiba, bisa mikir seharian. Aneh juga. Sepertinya aku pernah lihat catur ini. Nenek Siti. Kenapa sih nenek selalu susun catur kayak gini?
Nenek nggak tahu, sering mimpi soal catur ini, jadi disusun saja, siapa tahu ada jawabannya. Langkah ini sebenarnya harus taruh di mana ya? Sepertinya aku ingat di sini. Iya. Memang di sini. Aku ingat sekarang. Memang di sini. Aku ingat semuanya. Kamu siapa? Saya. Ada masalah. Kenapa? Apa? Oke. Saya akan beri dia pelajaran. Aditya, kamu rela demi dia berantem dengan keluarga Hadinata. Apa kurangnya perempuan dari keluarga itu? Kenapa suka cewek rambut pirang? Kamu mikir apa? Kakek, masalahku, jangan ikut campur. Aku nggak peduli. Kalau aku nggak peduli, siapa lagi? Kamu sudah 30 tahun. Mau nunggu sampai kapan? Dulu kamu nggak bisa lupa Yesi. Aku terima. Tapi sekarang kamu cari yang nggak sebanding. Mau bikin aku makin stres? Yesi Mahendra, mantan pacar Aditya. Cinta tak kesampaian, seperti di novel itu. Kakek, sebenarnya aku bukan tipe kayak gitu. Aku bukan cucu sebesar kamu. Kakek tak punya cucu sepertimu. Kakek, aku suka dia. Aku cuma mau nikahin dia, nggak yang lain. Apalagi yang kamu kenalkan ke aku? Kamu. Aku nggak usah diurusin. Aku nggak bakal nurut. Udah malam, ayo pergi. Anak nakal. Berani sekali abaikan kakek. Kakekku memang suka aneh. Aku minta kamu pura-pura jadi pacarku lagi. Jangan ambil keputusan tanpa izinku. Aku bakal tambah upahnya. Senang bisa bantu Aditya Prasetya. Kamarmu di lantai 2, tinggal di situ saja ya. Halo, Nenek Siti. Arum, kamu kemana aja? Semalaman gak pulang? Nenek khawatir banget. Telepon kamu gak aktif. Maaf, Nek, baterai HP habis. Sudah dapat pekerjaan baru. Aku nggak pulang itu karena bos sediakan kamar karyawan. 2 hari ini aku sibuk. Nenek jaga diri ya, minum obat teratur. Nanti aku pulang. Dah. Kamu tahu nggak soal keluarga Prasetya? Tidak mungkin. Jangan asal bicara. Kamu kan masih baru. Belum tahu ya, keluarga Prasetya dulu ramai sebelum Aditya lahir. Setelah lahir, Nenek Siti hilang, Tuan Prasetya kecelakaan mobil, dan ibunya Aditya bunuh diri. Sekarang kakeknya jatuh sakit. Makanya, keluarga itu jadi seperti sekarang. Orang bilang Aditya bawa sial. Siapapun dekat dia celaka. Kalau mereka tidak berbuat buruk, masa bisa begitu? Dibayar perusahaan tapi masih gosip jelek. Mereka yang kurang hati nurani. Ada orang? Ngapain? Jangan keluyuran sembarangan, ada tempat yang bukan untukmu. Tapi barusan kayaknya aku lihat sesuatu. Mungkin kamu benar-benar melakukan hal yang salah, menyekap cewek polos. Jika aku psikopat pembunuh,
Kemarin kamu sudah tidak selamat. Ayo ke grup sebentar. Aditya, ada cewek mau ketemu Bapak. Saya coba cegah, tapi dia sudah di kantor. Mbak, Kak Aditya, Arum Prasetya selalu jaga keselamatan aku. Ngerti? Ngerti Pak Aditya. Jangan dekat-dekat Pak Aditya. Aditya lama banget enggak ketemu. Iya sih. Aditya. Iya sih. Yesi. Masa iya dia itu mantan pacar pertama Aditya, Yesi Mahendra? Apa tujuanmu? Aditya. Mau kamu kesini buat apapun ini kantor aku. Arum Prasetya antar tamu keluar. Mbak, silakan keluar. Aditya. Masih marah karena aku pergi tanpa pamit. Aku punya alasan. Dengar dulu, aku sakit parah dan gak mau bikin kamu khawatir, jadi aku pergi. Sebaiknya kalian bicara dulu hingga jelas. Arum Prasetya. Kamu dengar instruksi saya antar tamu keluar, kan? Mbak, sebaiknya kamu keluar dulu aja. Aditya. Kamu tega banget sih sama aku? Aku salah. Jangan percaya, langsung keluarkan dia. Aku takkan mengkhianatimu. Gaji kamu aku kurangi 3. 2, 1. Diam saja. Diam dulu. Dia sudah meninggal belum? Maaf, aku nggak sengaja nyakitin mantanmu. Apa itu mantan? Mantan kesayangan yang nggak bisa kamu lupain, kayak di novel. Usir dia, bukan bikin pingsan. Kalau dia sadar terus nuduh kita, Apa yang harus? cepat panggil ambulans. Halo. Ini ambulans, ya? Geger otak ringan, istirahat pasti sembuh. Aditya. Kamu. Dia hanya melakukan perintahku. Ada masalah, hubungi aku. Aditya. Kamu benar-benar melindunginya, ya, jadi semua yang kamu bilang ke Sekar waktu itu benar. Kamu juga ada hari itu? Kamu cinta dia? Jangan ikut campur urusanku. Rumah sakit sudah kubayar. Jangan ganggu aku lagi. Aditya. Jaga diri ya, maaf. Aditya. Aditya. Jadi kita biarin aja dia gitu? Bagaimana? Kamu mau jagain dia? Itu cewek yang waktu itu. Kok dia ada di sini? Sudahlah. Mending aku cek Yesi dulu. Yesi. Mengapa kamu pingsan? Untung aku kenal sama Dr. Zhao. Kalau dia nggak kabarin aku nggak bakal tahu. Sekarang kamu gimana? Mama angkat. Anak baik. Mama angkat tanya, ada yang jahat sama kamu? Bilang saja, nanti diurus. Aditya. Aditya nggak mau sama aku lagi. Aditya. Aditya Prasetya. Jangan-jangan, dia itu mantan pacar yang selalu kamu ceritain? Itu yang baru keluar tadi? Aku buru-buru selesain urusan biar ketemu dia. Kupikir dia nunggu. Ternyata sudah suka orang lain. Jatuh cinta sama yang lain? Maksudmu cewek yang tadi keluar? Dia tegas sama kamu?
Udah bilang belum kalau dulu kamu ninggalin dia karena sakit? Aku udah bilang, tapi dia nggak percaya. Malah dia biarin cewek itu bikin aku pingsan. Apa? Dia bikin kamu pingsan? Nggak masuk akal. Mama angkat. Aku berjuang hidup cuma demi Aditya, tapi sekarang dia nggak mau sama aku lagi. Terus buat apa aku hidup? Yesi, jangan mikir kayak gitu. Cewek itu nggak selevel sama kamu buat rebutin Aditya. Tapi aku kan yatim piatu. Tidak sekarang. Mulai sekarang, kamu adalah anak kandung Erna Suryani. Mama angkat. Ini nggak bisa aku terima. Ini pusaka keluarga. Silahkan ambil. Kalau bukan karena kamu menolong saat aku pingsan di jalan, aku takkan sampai di sini. Kalung giok ini. Aku punya 2. Saat putriku hilang, 1 kalung giok juga hilang. Jika dia masih hidup sekarang, usianya pasti sama denganmu. Erna, ibu pasti bertemu adik Nono. Semoga saja. Dicari bertahun-tahun, sudah putus asa. Sekarang setiap lihat kamu, rasanya kayak lihat Nono. Jadi terima saja, ya. Mulai sekarang, kamu adalah anak perempuan ibu. Terima kasih, Bu. Aku janji akan berbakti pada ibu seperti Nono. Masih panggil ibu? Ibu. Anak baik ibu. Tenang, ibu akan bantu. Ibu pasti buat Aditya Prasetya kembali sayang. Aditya, kamu bikin aku babak belur, gak minta maaf? Mau apa kamu? Dia harus sujud minta maaf padaku. Kamu bicara kasar duluan? Menurutku pukulannya kurang keras. Kamu. Kenapa? Mau coba lagi? Arum. Siap. Aditya Prasetya, tunggu aja. Aku pasti bikin kamu nyesel. Aduh, kalung giokku kemana? Semua tempat lain sudah dicari. Harusnya ada di sini. Nggak ada di sini. Mau di mana lagi? Jangan-jangan rumah keluarga Prasetya ini berhantu ya? Arum Prasetya. Arum Prasetya. Mas Aditya. Arum di mana? Sejak pulang tadi belum kelihatan dia. Si Arum ini, kira-kira di rumah bisa santai-santai aja ya? Tolong cari dia buat saya. Siap. Mas Aditya, seluruh rumah sudah dicari, nggak ada tanda-tanda Mbak Arum. Rumahnya kecil, dia bisa kemana lagi ya? Gawat. Dwi Astuti. Kakak, ayo temanin kita main. Dia adikmu. Oh gitu ya. Keren banget. Dwi Astuti berubah sejak ibuku meninggal. Dia jatuh dari tangga. Sejak itu, dia gan keluar loteng dan bertemu orang asing. Cuma aku sama kakek yang sering nengokin dia. Iya. Untuk kakak makan. Kakak nggak mau makan, Dwi aja. Oke. Terus gimana dengan otaknya? Dokter bilang mungkin bisa sembuh.
Mungkin bisa begini terus selamanya. Aku sibuk kerja, jarang bisa nemenin dia. Jarang-jarang dia suka orang. Makasih udah temenin dia. Senang bisa main dengan Dwi Astuti. Dia juga bantu temukan Leontin Gio. Leontin Gio? Iya. Yang ini. Benda ini penting banget buat aku. Aku harusnya berterima kasih padanya. Jika kamu setuju, aku bisa sering main ke sini. Makasih ya. Kakak beneran ngomong gitu? Iya. Asik banget. Kakak boleh sering main sama aku, ya? Apakah kakak lagi main permainan ciuman? Wah. Oh. Seru banget. Hahaha, asik banget sih. Kerja bagus akhir-akhir ini. Aku kasih libur sehari, besok bebas ngapain aja. Kak, terbang sekali lagi dong, aku masih pengen lihat. Doi. Jangan suruh terbang lagi, kita main tali aja yuk. Oke. Mas, ajak Arum pergi nggak? Kasih dia libur hari ini. Hari ini tanggal 11 September, sering ada kejadian buruk. Bawa Arum aja. Cepat lempar ke aku. Tangkap ya. Udahlah, tahun-tahun sebelumnya juga nggak ada kejadian burukan lagian. Aku udah nemuin bintang keberuntunganku, Dwi akhirnya dapat teman main seru. Jangan ganggu mereka ya. Tapi... Udah, gitu aja ya. Barang itu pasti jatuh sakit. Kenapa punggung orang itu kayaknya familiar banget ya? Kamu tahu nggak hari ini tanggal 11 September loh? Dulu tuh setiap tahun di hari ini, keluarga Prasetya selalu ada aja kejadian nggak enak Tuan dan Nyonya yang udah almarhum juga dulu kena musibah di hari ini. Aku tahu, tapi sekarang Aditya satu-satunya anggota keluarga Prasetya yang sehat. Apakah kali ini giliran dia? Orang di luar jendela itu yang melempar pemantik api di balai pesta. Dwi, main sendiri dulu. Gunawan. Aditya di mana? Aditya lagi pergi. Aku yakin dia nggak mau ketemu aku. Sudah bilang. Aditya bakal kena masalah. Di mana Aditya sekarang? Aku lagi jogging. Kayaknya orang yang lempar pemantik di balai pesta kemarin lagi ngikutin kamu. Apa? Hati-hati ya. Siapa yang suruh kamu coba bunuh aku? Waktu itu kamu masih beruntung. Kamu lolos dari maut, tapi sekarang takkan ada ampun. Bunuh aku? Emangnya kamu dapat apa? Ngaco aja. Kalau aku bunuh kamu, gak ada juga yang tahu itu ulahku. Habis itu aku bakar mayat kamu. Dengan begitu, semua orang bakal mikir ini gara-gara kutukan keluarga Prasetya tanggal 11 September. Bagaimana kamu tahu kutukan?
Mampus saja kamu. Aditya Prasetya. Arum Prasetya. Kamu nggak apa-apa. Arum. Kamu lagi, Arum? Kamu baik-baik saja. Arum. Kamu memang membawa keberuntungan. Aditya. Aditya. Apalagi yang gagal? Orangnya malah ketangkep. Kenapa anak itu selalu selamat? Pak, orang itu nggak bakal ngaduin kita kan? Tenang aja, dia nggak pernah lihat aku. Orang yang ngurus semuanya sudah dikirim ke luar negeri. Jadi kita aman. Tapi gue cuma takut anak itu bisa ngorek info apa aja. Sekarang dia lagi koma. Saatnya kita bertindak. Pak, jadi maksud Bapak? Langsung ke rumah sakit. Pokoknya kita harus ambil orangnya. Lagian aku sama ibu kamu kan pamannya. Ngurus keponakan itu udah kewajiban kita. Begitu orangnya udah di tangan kita, mau dia sadar atau enggak, itu tetap kita yang tentuin. Atau kamu ada cara lain? Langsung berangkat aja. Halo, siapa ini? Bu Erna. Arum Prasetya. Mengapa kamu dorong? Arum, izinin aku masuk. Kamu nggak boleh masuk. Siapa kamu melarang aku? Aku pacarnya Aditya. Aditya bilang dia tak ada hubungan denganmu. Kamu, aku cuma mau lihat Aditya sebentar aja kok. Mbak Arum, kamu nggak terlalu galak, ya? Kalau misalnya Pak Rudianto Hartanto datang, kamu juga bakal cirit gini. Selain keluarga Pak Aditya, nggak ada yang boleh masuk. Dasar anak bandel. Berani banget ngomong gitu. Dasar cewek nyebelin. Sombong banget. Ya, urusan keluarga Prasetya. Sejak kapan kamu yang ngatur? Kamu pasti ya sih, kan? Dulu sering banget dengar Bu Erna cerita soal kamu. Akhirnya sekarang bisa ketemu juga. Nggak nyangka, ternyata kamu mantannya Aditya. Kamu nggak tahu, selama ini dia masih terus mikirin kamu. Maaf Tante, aku khawatir sama Aditya. Boleh nggak aku tinggal di sini untuk jagain dia? Wah, asik banget ada orang luar kayak dia buat jadi tameng. Kita jadi makin gampang buat bergerak. Tidak masalah. Tujuan kami jemput Aditya agar dia bisa istirahat di tempat kami. Kamu nanti sekalian aja pindah ke sana. Nggak bisa. Aditya harus tetap di rumah sakit. Ini urusan apa sama kamu? Saya ini bodyguardnya Pak Aditya. Saya harus selalu dekat buat jaga keselamatan Pak Aditya. Selain keluarga dekat Pak Aditya, nggak ada yang boleh masuk. Kamu. Hai PH, lucu banget sih. Kamu cuma bodyguard rendahan, jangan ikut campur urusan tuan rumah. Rudianto. Saya di sini. Keluarga Prasetya, kamu nggak bisa atur, ya? Bu Erna mungkin belum tahu. Cewek ini pinter banget ngegoda orang. Sejak Aditya deket sama dia, kayak orang kena sihir. Gak pernah dengerin omongan saya. Kalau gitu, saya juga nggak keberatan buat bantu keluarga Prasetya, ngatur anak buah yang nggak tahu diri ini. Seseorang. Usir aja cewek nyebelin ini. Ngapain? Sudah aku bilang, hari ini, selama aku di sini, nggak ada yang boleh bawa pergi Aditya. Jangan kira kamu bisa seenaknya karena kuat. Orang aku punya banyak. Aku mau lihat seberapa kuat kamu. Bisa tahan sampai kapan? Masuk semua. Berhenti. Mana mungkin dia masih hidup? Apa maksud kalian? Kalau ganggu cucuku, harus lewati aku dulu. Nenek Siti. Itu benar kamu?
Nenek Siti, aku tahu kamu pasti masih hidup. Akhirnya aku menemukanmu. Nenek Siti. Kamu tadi panggil dia apa? Kalian siapa sih? Nenek? Apa nenek gak kenal kami? Aku Aditya, Nek. Nenek Siti. Apakah nenek lupa aku juga? Nenek, akhirnya nenek pulang juga. Nenek nggak tahu betapa kangennya kami sama nenek. Kamu diam aja. Ayah. Maaf, hari ini aku belum sempat urus. Sebenarnya kalian mau apa? Mau bikin onar ya? Ayah, kita cuma mau bantu kok. Cuma mau bantu jagain Aditya. Bisa lebih baik dari rumah sakit? Sampai cari 2 orang luar bantu juga? Kalian incer harta Prasetya. Sekarang mau bagi ke orang luar juga? Tuan Prasetya, Bapak salah paham. Tidak ada hak bicara di sini. Dulu kamu bilang cucu aku bawa sial. Sekarang malah nggak tahu malu datang lagi. Keluarga Prasetya nggak kekurangan calon menantu. Mbak Arum, menurut kamu gimana? Tuan Prasetya, apakah kata-kata Bapak tadi berlebihan? Yesi dulu pergi juga pasti ada alasannya. Bu Erna, urusan keluarga Prasetya nggak perlu dicampuri orang luar. Kamu, Aditya, jangan salahin Mama, semua ini salahku. Aku cuma mau jaga kalian aja, nggak nyangka bakal jadi begini. Maaf ya. Yesi. Nenek Siti. Kita omongin di rumah aja. Ayah. Om Rudianto. Urusan keluarga Prasetya nggak perlu kalian orang luar ikut campur. Nenek Siti. Masih ingat gak dulu kita sering minum teh dan main catur di sini? Kamu masih ingat nggak? Aku ingat ini, aku sering mimpiin ini di tidurku. Tapi nggak ada yang temenin aku main sampai selesai. Aku temenin kamu main. Sekarang juga aku temenin. Gak nyangka nenek Bu itu nenek Siti. Oh iya, kamu sama nenek Siti kenal dari mana? Sebenarnya kenapa nenek bisa lupa ingatan sih? Dulu nenek pernah kecelakaan mobil. Mobil celaka? Nggak bisa, kalau dia ingat lagi semuanya, apa yang kita lakukan dulu bakal ketahuan. Kamu gila? Kamu beneran mau nabrak dia sampai mati? Kalau Tuan Prasetya sampai tahu soal ini? Dia udah tahu tentang urusan kita. Gak boleh biarin dia pergi hidup-hidup. Hari ini, dia harus mati. Apa? Jadi kalian yang lakukan ini? Ayah, ibu, kenapa tak pernah bilang padaku? Kita pikir dia udah mati. Udah berapa tahun berlalu? Aku aja hampir lupa. Siapa sangka dia muncul lagi entah dari mana. Ayah, sekarang gimana? Nenek Siti udah balik ke keluarga Prasetya. Aditya Prasetya bikin keluarga Prasetya jadi benteng besi. Susah ditembus. Orang yang biasanya bantu kita juga udah nggak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa nunda lagi. Kita harus segera kuasai grup Prasetya. Jadi kalau nanti semuanya terbongkar, kita masih bisa kabur ke luar negeri. Apa? Kamu lihat ada orang sengaja nabrak dia? Kamu ngapain?
Nenek. Nenek. Nenek, bangun. Ayo, bangun. Nek, apakah ada yang bisa bantu? Nenek. Sejak itu, nenek jadi lupa semuanya akibat kecelakaan, penyakitnya tak sembuh. Masih ingat wajah orang itu? Waktu itu gelap banget, masih ketutup kaca, sama sekali nggak kelihatan. Tapi, aku masih ingat 3 angka terakhir di mobil itu. Tapi aku ingat 3 angka terakhir dari plat mobil itu adalah 438. Kamu yakin? Irfan Gunawan. Cek sesuatu yuk. Yesi, kamu lagi ngapain sih? Mama jadi ribut dengan keluarga Prasetya gara-gara aku. Padahal Mama ingin kerja sama mereka. Aku bikin Mama kena imbas. Aku nggak pantas jadi anak Mama. Mama ambil lagi aja. Aku sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Tak ada alasan pilih keluarga Prasetya. Aku merasa tidak berguna. Bahkan Aditya tidak suka padaku. Nilaimu aja yang dia nggak lihat. Tapi selama kamu masih suka sama dia, Mama pasti bantu kamu buat dapetin dia kembali. Mama baik banget sama aku. Udah ya. Mama masih ada urusan, jangan mikir aneh-aneh. Nanti malam Mama ajak makan enak. Makasih Mama. Pergi dulu ya. Halo. Saya udah lama gak ketemu, kangen gak sama aku? Dimas Hartanto. Gimana kamu tahu nomor aku? Aku kira kamu bakal seneng denger suara aku soalnya dulu kita kan pernah habisin beberapa malam seru bareng. Coba deh bayangin. Kalau Aditya tahu dulu kamu main belakang sama dia. Menurutmu dia gimana? Maksud kamu apa? Bantu aku kuasai Prasetya Group, aku bantu kamu dapatkan Aditya Prasetya. Setuju? Kamu pikir aku bodoh? Bantu kamu dapatkan Prasetya Group. Jika Aditya tahu. Tenang aja, selama kamu ikuti apa yang aku bilang, dia pasti cuma bisa menikahi kamu. Ini. Mobil ini ternyata milik keluarga Hartanto. Jadi maksudnya, orang yang dulu ingin mencelakai Nenek Siti. Masih ingat pembunuh bayaran yang mau bunuhku? Maksudmu, pembunuh itu juga dikirim sama keluarga Hartanto? Bukti saat ini belum cukup. Curiga aku. Kutukan yang menimpa keluarga Prasetya. Ada hubungannya sama mereka. Ya ampun. Irfan, cari tahu kegiatan keluarga Hartanto. Tapi jangan bilang Tuan Prasetya atau Nenek Siti. Oke. Nggak apa-apa kok. Aman banget. Coba aja dulu. Kakak ada di sini. Saya takut keluar. Sudah dicoba berkali-kali, tetap tak berani keluar. Kalian pernah kepikiran nggak? Mungkin dia cuma takut sama tangga. Takut tangga. Takut sama tangga. Coba dulu. Dwi Astuti. Kakak gendong kamu turun, gimana? Tutup mata, pegang erat. Nanti sampai kok. Coba aja dulu, kalau gagal, balik. Ayo. 1, 2, 3, jalan. Bisa turun. Aku bisa turun tangga, Kak. Senangnya. Nenek Siti. Dwi Astuti akhirnya turun dari loteng. Iya, ini kabar baik banget. Senang banget rasanya. Beneran kabar baik. Wah, syukurlah. Anu Prasetya, makasih ya. Kenapa makasih sama aku sih? Aku juga cuma nebak-nebak aja kok. Kalau bukan karena kamu, keluarga Prasetya jadi baik. Karena kamu juga.
Aku jadi ngerasa hidup nggak seburuk itu. Aditya. Ya si Mahendra. Aditya. Ya si Mahendra. Ada hantu perempuan datang. Cepat lari. Dwi. Aku mau lihat dulu. Dwi Astuti kenapa ya? Aku ingat dulu dia nggak begini kok. Apa hubungan Dwi Astuti denganmu? Jika tidak ada urusan. Kamu Yesi Mahendra, kan? Benar, Nenek Siti namaku Yesi Mahendra, aku temannya Aditya. Oh, teman ya? Kalau gitu, masuk aja duduk Aditya, jangan terlalu nggak sopan. Gunawan, aku capek. Bawa aku ke sana. Arum. Pak Aditya, jaga keselamatan diri ya. Pak Aditya, tolong jaga diri. Mbak Arum, kamu cuma bawahan biasa, berani-beraninya atur-atur di sini. Mbak Yesi, ini hanya salah paham. Saya harap Anda bisa menjaga jarak dengan Pak Aditya. Jarak aman. Ada hantu perempuan, cepat lari. Kita naik lihat Dwi. Yesi, kalau ada yang ingin disampaikan, jujur saja. Yesi, hari ini saya sungguh ingin minta maaf. Mbak Yesi, saya nggak mau basa-basi sama kamu. Kamu sendiri juga lihat, perasaan Aditya bukan buat kamu. Usahamu sia-sia. Ikuti saran saya, lepaskan saja perasaan yang tak perlu itu. Aditya hanya marah pada saya, Nek Siti. Saya yakin dia tak sekejam itu. Mohon beri saya kesempatan lagi, Nek. Mbak Yesi, kenapa kamu ngotot banget sih? Itu kan liontin Arum ya? Kok dia juga punya? Oke deh. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Irfan Gunawan akan siapkan kamar. Malam ini nginep di sini aja, ya, manfaatkan kesempatan ini, bicaralah baik-baik dengan Aditya. Nenek Siti, aku sudah bicara jelas. Kenapa masih suruh dia tinggal? Gitu ya? Kalau kamu beneran udah ngomong jelas, dia nggak bakal ngejar-ngejar kamu terus kayak gini. Aditya, kabur itu bukan solusi. Walaupun kamu nggak takut ribet, kamu juga harus mikirin calon pacar kamu nanti, dong. Jangan sampai ada masalah di belakang. Yang paling penting, bikin dia benar-benar move on. Aku ngerti, Nek. Kenapa nenek narik aku? Irfan, kemari sebentar. Ada apa, Nenek Siti? Bantu nenek selidiki sesuatu. Apa? Mau pura-pura mesra depannya sih? Nggak bisa, dulu pura-pura jadi pacarmu aja susah. Apalagi adegan ini, aku nggak sanggup. Nggak mau main. Aku ingin sama kamu. Apa? Udahlah, pokoknya aku nggak bisa. Cari orang lain aja. Gaji 2 kali. Sayang, lapar nggak? Capek nggak? Dingin nggak? Aduh, muka kamu pucat banget. Kerja pasti berat banget ya. Sampai aku jadi kasihan banget sama kamu. Selama ada kamu, aku sama sekali nggak capek kok. Ih, kamu tuh suka banget bodain aku kayak gini. Yuk, pergi.
Aditya, dulu kamu suka masakan ini kan? Aku masak sendiri, coba deh. Arum, kamu jadi kurus karena jagain aku. Makan yang banyak ya. Hari ini kita semua berkumpul. Aku ingin bicara dengan kalian. Aku ingin bertunangan. Kami nggak ada rencana tunangan, Next City. Aku hanya ingin menikahinya. Semoga kakek nenek merestui kami. Tapi gadis ini. Jika kalian saling suka, kami pasti tidak akan menghalangi. Makasih, nenek. Arum, akhirnya kita bisa bareng juga. Selama kamu bantu aku dapetin rancangan produk baru keluarga Prasetya, aku janji, pasti bakal bikin Aditya sampai mohon-mohon buat nikahin kamu. Aditya Prasetya, kalian yang maksa aku. Bagaimana kamu tahu dia ingin mencuri? Aku nggak tahu. Tapi aku ngerti banget karakternya. Dia itu nggak pernah mau rugi. Aku udah segitu juteknya sama dia. Dia masih aja nempel nggak mau pergi. Pasti ada maksud lain. Tapi apa untungnya buat dia? Keluarga Hartanto yang penting, bukan dia. Apakah dia terkait dengan keluarga Hartanto? Kok kamu tahu? Yesi Mahendra sama Dimas Hartanto. Apa? Apakah Yesi dan Dimas ada hubungan? Hebat sekali. Dengan ini, kita pasti bisa menjatuhkan si anak serigala itu. Pak, aku juga sudah hubungi beberapa perusahaan. Semua data sudah aku kasih ke dia. Sekuat apapun Aditya Prasetya, dia tetap nggak bakal bisa bangkit lagi. Anak hebat. Bagus. Besok kita langsung ke keluarga Prasetya. Ambil kembali apa yang seharusnya jadi milik kita. Nenek Siti, aku sudah selidiki permintaan ibu. Yesi Mahendra memang keluar negeri 3 tahun. Di sana, dia menolong Erna Suryani yang pingsan, sehingga Erna menganggapnya anak angkat. Erna Suryani? Itu kan yang di rumah sakit bantu Yesi Mahendra? Erna Suryani dulu punya suami yang sudah meninggal dan seorang anak perempuan yang hilang. Maksudmu apa? Dia kehilangan anak perempuan? Umurnya berapa? Sekarang sekitar 24 atau 25 tahun. Ternyata seumuran sama Arum. Kalung giok itu apa mungkin milik Erna Suryani? Jadi, apa mungkin dia ibu kandung Arum? Hubungi Erna Suryani segera, bilang ada urusan penting. Apa? Perusahaan ada masalah? Next City. Kapan Aditya Prasetya keluar? Keluar sekarang. Betul. Pak Aditya sedang menuju kemari. Harap tenang. Sudah 2 jam menunggu. Mungkin Aditya Prasetya takut keluar. Serahkan saham dan hak kelola jika tak bisa ganti rugi, lalu pergi. Produk baru ini bocor karena dia. Kita sudah invest tabungan untuk proyek ini. Kalau dia tidak beri penjelasan hari ini, masalah ini tidak akan selesai. Ayo, keluar dan selesaikan masalahnya. Tenang, jangan panik. Pak Aditya sedang menuju ke sini. Kalian semua ini mau bikin masalah, ya? Rudianto ini lagi-lagi ide kamu, kan? Aduh, Pak jangan tuduh saya sembarangan dong, memang saya bukan anak kandung Bapak, tapi selama ini saya nggak pernah kurang hormat sama Bapak, kan? Kali ini yang bikin masalah itu cucu Bapak sendiri, saya kesini justru mau bantu Bapak. Iya, kakek. Kakek nggak tahu, gosip makin parah belakangan. Ada gosip di keluarga Prasetya tentang bintang sial yang bikin masalah besar. Kakek dulu keras kepala. Buat apa coba? Kenapa nggak kasih grupnya ke aku dari dulu? Sama ayah nggak bakal begini.
Sekarang sadar salah juga masih belum terlambat, Pak. Udah deh, jangan bela Aditya Prasetya terus, serahin aja grupnya ke kita. Jadi gini, kita masih anggap kakek keluarga bisa kasih kakek uang pensiun lebih banyak. Kalian. Tuan Pras. Rudianto dulu Tuan Prasetya itu karena ayahmu teman seperjuangan dengan niat baik akhirnya mengangkatmu jadi anak. Selama ini gak pernah kurang apapun ke kamu, kok bisa-bisanya kamu balas kebaikan kayak gini? Hak saya sebenarnya. Semua tahu ayah saya menyelamatkan hidupnya. Tanpa ayah, dia takkan jadi seperti sekarang. Harta Prasetya seharusnya milik keluarga Hartanto. Nenek Siti. Aku yang salah. Dulu aku sering gara-gara urusan mereka bilang nenek itu terlalu sensitif. Nenek marah lalu pergi dari rumah. Kena musibah. Akhirnya jadi lupa ingatan, bikin aku dan istri kehilangan. Nenek belasan tahun, kalau dipikir lagi semuanya memang salahku. Pak, jangan ditunda lagi, makin ditunda makin kacau keadaannya, serahin aja grupnya ke kami secepatnya biar Bapak juga bisa santai. Soalnya kondisi sekarang kalian susah banget buat beresin semuanya. Keluarga Prasetya pasti bisa atasi ini. Siapa bilang keluarga Prasetya gagal? Aditya, kamu baik-baik saja, kan? Aku langsung ke sini pagi-pagi setelah dengar soal ini. Jangan khawatir, Mama setuju. Kalau kamu mau balikan, Mama akan tanggung sebagian kerugian perusahaan. Aditya Prasetya, akhirnya kamu muncul. Jelaskan soal bocornya produk baru. Benar. Aditya, aku tahu kamu nggak sengaja kok. Nggak apa-apa, asal ada Mama aku, meskipun kamu udah nggak punya apa-apa, pasti bisa bangkit lagi. Siapa bilang desainnya udah bocor keluar? Nggak gitu, kok. Aditya Prasetya, kenapa masih sok hebat? Sekarang desain produk baru udah nyebar kemana-mana. Kamu yakin itu desain yang asli? Apa maksudmu? Halo, Pak Zhao. Dimas Hartanto, lu bener-bener ngisengin gue, ya? Desain itu sama sekali gak masuk akal. Berani-beraninya lu kasih desain palsu ke gue, tunggu aja. Halo, Pak Zhao. Pak Zhao. Sebenarnya ada apa sih? Produk baru itu nggak pernah bocor. Kalian semua udah ketipu. Apa? Hartanto, kamu bilang Aditya bocorin desain baru dan ajak kita ke sini. Kamu ngerjain kita? Memang benar. Salah paham, semua cuma salah paham. Kita juga ketipu kok. Gitu ya? Salah paham? Kalau gitu, ini apa? Bukan gadis ini? Bukan dia kan? Dia pencurinya. Yesi. Ternyata kamu toh. Mbak Yesi jadi orang yang nyolong data rahasia perusahaan, ternyata kamu juga. Apa salah keluarga Prasetya sampai kamu tega menjebak kami seperti ini? Bu, dengar dulu penjelasan aku. Dimas Hartanto yang maksa aku lakukan itu. Yesi Mahendra kamu. Dia bilang kalau aku nggak nurut, aku nggak bisa masuk keluarga Prasetya. Aku terlalu cinta sama kamu, Aditya. Gitu ya. Apakah karena terlalu cinta padaku atau takut Dimas Hartanto bongkar rahasia kalian? Kamu tahu dari mana? Sudah 3 tahun lalu. Waktu kalian bersekongkol di kamar aku udah tahu semuanya. Pantes aja.
pantas kamu selalu dingin dan cuek saat aku bilang sakit. Jadi selama ini kamu cuma mainin aku kayak monyet. Aditya Prasetya, kok kamu bisa sekejam itu sih? Yesi Mahendra, gak malu apa kamu? Kamu yang selingkuh dan ninggalin dia, masih berani bilang Aditya dingin. Kamu gak ada saat dia sendiri, sekarang hidupnya enak, kamu balik lagi, muka tebal. Diam loh. Emang lo siapa, urusan gue sama dia, nggak perlu lo ikut campur. Dia perempuan yang paling gue sayang. Dia nggak kayak kamu. Demi kepentingan sendiri, kamu bisa ninggalin hubungan. Sebaliknya, dia itu jujur dan baik hati, tulus banget. Dia membawa keberuntungan. Sedangkan kamu cuma jadi bencana dalam hidup aku. Aku nggak percaya sama Arum Prasetya. Kamu? Semua gara-gara kamu. Yesi. Nenek Siti. Nenek. Nenek. Nenek? Nenek. Nenek Siti. Nenek nggak apa-apa kan? Apakah nenek baik? Apakah menurutmu nenek itu tahu kita yang bunuh Xiao Sheng? Tenang aja. Meskipun dia nebak, dia juga nggak punya bukti kok. Lagi pula itu cuma bikin dia makin cepat mati. Tenang saja. Cepat atau lambat harta Prasetya jadi milik kita. Siapa itu? Biar aku cek. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Mereka yang bunuh anak sama menantu aku. Mereka yang membunuh anak dan menantu saya. Apa? Saya ingat jelas sekali. Waktu itu, saya sendiri yang mendengar rencana mereka. Mereka menabrak saya dengan mobil. Untung nyawa saya masih panjang, gak sampai mati ditabrak. Setelah itu, karena Arum, saya masih bisa bertahan hidup meski susah. Ternyata kalian yang menabraknya? Kalian benar-benar kejam banget. Kakek, polisi baru saja kasih update perkembangan. Pembunuh bayaran yang waktu itu menyerang saya di Jalan Gunung juga ada kaitan sama mereka. Jadi maksudnya, kutukan yang disebut-sebut tentang bintang sial segala, itu juga ulah mereka? Apa? Tuan Prasetya sangat baik padanya. Kenapa dia balas budi dengan membunuh? Gila. Kayaknya aku pernah kerja sama keluarga Hartanto. Cepat telepon tarik investasi. Orang seperti itu sebaiknya dihindari. Kalau tidak, bisa berakhir buruk tanpa tahu alasannya. Tidak. Saya bukan pembunuh. Kamu aja yang fitnah aku. Xiao Heng, dulu ayahku rela korbankan nyawa buat selamatin kamu. Semua milikmu seharusnya jadi milikku. Aku cuma ambil yang memang hakku. Aku benar. Siapa bilang ayahmu meninggal gara-gara selamatin aku? Ayahmu waktu itu pensiun tentara karena nggak ada kerjaan. Aku yang kasih dia masuk ke grup perusahaan. Pernah kita dinas ke daerah selatan? Pas banget ada banjir besar. Ayahmu itu meninggal karena selamatin seorang anak yang mirip sama kamu. Dia kebawa arus banjir. Tak mungkin. Tapi mereka jelas bilang. Mereka? Maksudmu mereka itu saudara-saudara kamu yang suka ngisep darah itu kan? Mereka sengaja bohongin kamu biar kamu bantu mereka dapat uang lebih banyak. Soal ini, teman kerja yang ikut binas sama aku juga tahu. Kalau kamu nggak percaya, silakan telepon 1-1 buat cek langsung. Mana mungkin? Waktu itu aku menampung kamu itu karena aku masih ingat persahabatan di masa perang, tapi kebaikan bodohku itu malah jadi bencana buat anak cucuku sendiri. Kalau bisa diulang lagi, aku sama sekali nggak akan mau lihat kamu lagi. Satpam. Arum, cepat kamu cegah dia. Dia itu. Nenek. Nenek Siti.
Dokter, gimana kondisi nenek saya? Jangan khawatir, nenek hanya gegar otak ringan. Sumbatan darah lama di otak mulai hilang. Beliau butuh waktu untuk sadar. Jaga beliau baik-baik. Kakek, kondisi tubuh belum pulih. Istirahat dulu di rumah. Ada aku dan Arum. Aman kok. Iya, Kang. Nenek Siti pasti nggak mau kakek sakit karena beliau. Baiklah. Nenek Siti, besok aku datang lagi ya. Gunawan, mari kita pulang. Di rapat tadi, semua yang aku bilang ke kamu. Tenang aja, aku nggak akan anggap serius kok. Gak bisa. Anggap serius ya. Karena semua itu memang isi hati aku. Arum, kamu mau gak jadi pacar aku yang sesungguhnya? Tapi aku nggak punya uang, wajahku juga nggak cantik, nggak sebanding sama kamu. Kamu cantik kok, dan di dunia ini gak ada yang lebih cocok dari kamu dan aku. Tapi, aku juga kuat banget loh. Justru aku makin suka. Punya pacar yang kasih rasa aman begini cuma aku yang punya. Ada masalah lain gak? Jadi kamu setuju? Iya. Wah, senangnya. Arum, tenang aja. Pasti aku baik padamu. Ganti perban kasur 107 ya. Aku ke bawah beli makan dulu ya. Jangan mendekat. Yes, sih. Kalau mau bicara, ngomong baik-baik, taruh pisaunya. Ya jangan lakukan hal bodoh. Jangan mendekat. Aku pulang ke Indonesia cuma buat balikin Aditya, tapi sekarang dia nggak mau sama aku terus, buat apa aku hidup? Yes, asal kamu taruh pisaunya, apa aja yang kamu minta, Mama pasti turutin. Beneran? Beneran. Oke, aku mau Mama sekarang juga anterin aku ke rumah sakit. Oke. Apa tujuanmu? Arum Prasetya, kan? Ini ada 500 juta. Ambil uangnya. Keluar dari keluarga. Aduh, klisenya adegan begini. Kenapa aku harus nurut sama kalian? Tinggalkan Aditya. Kalau enggak, aku enggak masalah bikin kamu cacat. Berdua saja. Jangan dekati aku. Awas ya, aku bisa kasar sama kalian berdua. Arum Prasetya. Aku tahu kamu kuat banget. Aku sengaja panggil bodyguard terbaik se-Indonesia ke sini. Sekuat apapun kamu, hari ini kamu tetap gak bakal bisa lolos dari mereka. Yes, sih. Aditya itu ninggalin aku gara-gara wajah ini. Kalau gitu, aku hancurin aja dulu wajah ini. Jangan. Erna Suryani, dia itu anak kandung kamu sendiri. Erna Suryani, liontin jiok. Lihat deh liontin jiok yang dipakai Arum itu. Tunggu bentar.
Benar. Kamu benar-benar nunoku. Lepaskan. Cepat lepaskan dia. Akhirnya Mama Nuno menemukanmu. Maaf, Mama nggak tahu itu kamu. Mama? Mana mungkin? Gimana bisa dia anakmu? Itu nggak mungkin. Leontin Giok ini tak bisa dipalsu. Jangan keras kepala. Aku akan kirim kamu ke luar negeri. Nenek, aku ajak Dwi Astuti ke sini. Apa maksud kalian? Wanita hantu. Dia hantu wanita. Jangan dorong aku lagi. Kak, tangga ini tinggi banget. Sakit banget. Kamu dorong Dwi Astuti jatuh? Iya, aku yang dorong. Dia terus lawan aku, tak izinkan masuk keluarga. Dwi Astuti masih kecil. Kok kamu tega sih? Siapapun yang lawan aku, nggak akan aku biarin lolos. Lagi pula, kenapa dia bisa dengan gampangnya ngambil semua yang jadi milikku? Kalian yang mengkhianati aku. Takdir memang nggak adil sama aku. Arum Prasetya, apa yang tak kudapat, kau pun takkan dapat. Jangan. Wajahku. Wajahku. Yesi. Wajahku. Wajahku. Kakek, Nenek Dwi, kalian gak usah nganterin lagi. Kakek, kaki baru sembuh. Jangan berdiri lama-lama. Dan Dwi, kamu juga baru pulih. Jangan sampai kena sop lagi. Arum, kamu tenang aja. Kaki kakek tuh udah lama sembuh. Sekarang juga kakek udah jauh lebih sehat. Cuma jalan beberapa langkah, nggak masalah kok. Aditya, kalau keluar kamu jagain Arum baik-baik ya. Arum itu dari kecil suka blak-blakan. Kalau ada apa-apa, kamu bantu pikirin buat dia. Kakak ipar, jangan lupa kangenin aku ya. Udah deh, kakek, nenek, Dwi, kita kan cuma pergi bulan madu, bukan pergi ke ujung dunia. Beberapa bulan lagi juga balik. Oke, kita nggak bakal bawel lagi. Ya udah, kita berangkat ya. Semoga perjalanan lancar. Selamat bersenang-senang.